Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Balik lagi di channel kita, kembali lagi di Jakawi Present. Di video kali ini kita bakal melihat lagi trending Indonesia, dan kita akan membahas salah satu video di trending Indonesia, guys. Kita akan reaction salah satu video yang dimana video kali ini bukan mengenai musik, bukan video musik, tapi kita mau melihat salah satu video dari presiden kita, Bapak Joko Widodo. Karena di trending 2, bahkan kemarin sempat ke trending 1 dan sekarang masih tetap ada di trending gitu ya. Di sini video yang bakal kita reaction adalah mungkin sifatnya pengumuman ya, atau pemberitahuan kepada kita tentang PPKM darurat. Nah, di sini kalau dari info judulnya itu pernyataan Presiden RI tentang perkembangan terkini mengenai PPKM darurat 20 Juli 2021. Nah, seperti apa videonya, seperti apa himbauannya, kali ini kita sama-sama menyaksikan. Yang belum melihat videonya, kita saksikan bareng sama saya. Kita lihat ada pengumuman apa aja, atau hal yang diberikan, atau hal apa yang diberikan oleh presiden kita, karena kita sebagai warga negara harus mendengarkan gitu ya, apa yang diinfokan gitu. Ini juga sebenarnya kalau menurut saya, setahu saya adalah sebuah cara terobosan baru ya gitu, karena ini Bapak Presiden kita memberikan pengumuman di media sosial yang sifatnya biasanya hanya untuk menghibur gitu kan, di YouTube gitu ya. Karena menurut saya kayaknya pengumuman secara langsung gitu dengan viewers atau orang-orang yang melihat di media sosial seperti ini jarang dilakukan ya. Mungkin kalau seingat saya, koreksi kalau salah, seingat saya di YouTube baru kali ini nih Bapak Presiden langsung gitu ya ngasih pernyataan atau penjelasan pengumuman sesuatu gitu. Karena biasanya ya di berita aja gitu, di TV palingnya, di berita TV gitu. Nah, ini sekarang sudah mulai merambah ke menggunakan media sosial, itu sangat bagus banget sih ya. Jadi semakin maju, semakin berkembang, melakukan ibaratnya komunikasi dengan masyarakat secara langsung pun itu sekarang dilakukan dengan lebih luas lagi gitu, dengan lebih memakai berbagai media yang ada gitu guys ya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita lihat videonya seperti apa, dan kita lihat ada himbauan apa atau pengumuman apa yang diberikan oleh Bapak Presiden dari kita, Bapak Joko Widodo. Oke, langsung let's go ke videonya. Oke, kita mulai guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, penerapan PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021 yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari, yang harus diambil pemerintah meskipun itu sangat berat. Ya, ini dilakukan untuk menurunkan penularan COVID-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit, sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran overkapasitas pasien COVID-19, serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya. Oke. Namun alhamdulillah kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM darurat, terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan
juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Oke. Pembukaannya guys ya. Pasar tanggal tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20 dengan kapasitas pengunjung 50%. Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15 pasar dengan ya guys, kapasitas pasar maksimal 50%. Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet, voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21 yang pengaturannya teknisnya akan diatur oleh pemerintah daerah. Ingat tugas ya, pukul 21 warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai pukul 21 dan pukul 21 atau jam 9 maksimum waktu ya, makan untuk setiap pengunjung 30 menit. Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal, baik di pemerintahan maupun swasta, serta terkait dengan protokol perjalanan akan dijelaskan secara terpisah. Saya minta kita semuanya bisa bekerja sama, bahu-membahu untuk melaksanakan PPKM ini dengan harapan kasus akan segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun. Untuk itu kita semua harus meningkatkan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan. Melakukan isolasi terhadap yang bergejala dan memberikan pengobatan sedini mungkin kepada yang terpapar. Pemerintah akan terus membagikan paket obat gratis untuk OTG dan yang bergejala ringan yang direncanakan sejumlah 2 juta paket obat. Lalu bagaimana bantuan untuk masyarakat yang terdampak? Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial 55,21 triliun rupiah berupa bantuan tunai yaitu BST, BLT desa, kemudian PKH, juga bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik diteruskan. Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro, informal sebesar 1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro, dan saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak. Bapak Menteri, dicatat. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa untuk bersatu melawan COVID-19 ini. Memang ini situasi yang sangat berat, tetapi dengan usaha keras kita bersama, insya Allah kita bisa segera terbebas dari COVID-19. Dan kegiatan sosial, kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
Oke guys, seperti itu videonya. Ternyata tadi banyak sekali ya pengumuman yang diberikan tentang keadaan sekarang, keadaan saat ini, dan untuk beberapa pengumuman itu banyak yang sifatnya himbauan untuk peraturan di berbagai tempat di daerah kita gitu ya. Jadi banyak kayak tadi pasar itu peraturannya sudah ada seperti yang tertera tadi. Terus juga untuk usaha-usaha kecil itu juga tadi peraturannya sudah diberikan ya. Hampir kebanyakan semuanya kita harus ibaratnya mulai mengontrol untuk melakukan operasi atau interaksi sampai pukul 9 malam gitu guys ya. Terus juga tadi sudah ada pengumuman juga soal bantuan juga dari pemerintah. Jadi selain sifatnya ada peraturan yang akan dilakukan setelah PPKM ini, ada juga ternyata bantuan untuk semua warga negara Indonesia gitu ya, dengan berbagai ketentuan yang tadi sudah diberikan untuk perorangan, usaha mikro dan sebagainya tadi juga sudah dijelaskan. Dan juga himbauan untuk kita semua pastinya untuk tetap melakukan ya kegiatan apapun dengan protokol kesehatan gitu ya guys ya. Oke, oleh karena itu dari saya ya, untuk semua teman-teman sekalian yang melihat video ini, yang menyaksikan video tadi juga, yuk mulai sama-sama balik lagi, sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita saling bekerja sama, saling melakukan hal-hal yang terbaik gitu ya. Kita coba mengikuti arahan pemerintah ini, walaupun mungkin ya memang bagaimanapun pembatasan interaksi atau hal-hal yang tidak membuat kita bergerak bebas itu memang nggak enak banget dan juga susah banget, dan juga apalagi ya menyangkut kehidupan ya, maksudnya ya menyangkut dengan keadaan kita yang sebenarnya kita butuh bergerak, kita butuh mencari nafkah gitu ya, kita butuh mencari rezeki dan melakukan berbagai aktivitas kita, tapi ya bagaimanapun semua harus disinkronisasikan kan dengan keadaan yang terjadi di negara kita gitu ya, di lingkungan kita. Jadi mohon bagaimanapun keadaannya, coba kita sama-sama berpikir, sama-sama merendahkan ego, sama-sama gimana ya, mencari solusi bersama untuk kebaikan bersama, supaya semua keadaan ini pun cepat selesai gitu, cepat berakhir. Sebenarnya ya memang kita harus melakukan aktualisasi diri untuk kehidupan kita masing-masing memang, cuman ya gimana ya, itu pun akan susah, akan sulit kalau ya wabah ini makin menyebar, makin parah dan makin membahayakan gitu, karena kan korban jiwa sudah banyak sekali, keadaan sudah amburadul gitu ya. Kalau apa ya, semua ini tidak kita atasi ya gimana gitu. Emang banyak orang yang gak bisa terima juga dengan keadaan yang pembatasan dengan berbagai hal gitu ya. Nah, pertanyaannya atau apa ya, ungkapannya pasti nanti gimana kita begini, nanti gimana kita mau makan, bagaimana kita mau berinteraksi dan sebagainya. Ya memang itulah kenyataannya gitu yang ada gitu guys ya. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan hal-hal dalam kehidupan kita itu ya balik lagi disesuaikan dengan keadaan yang ada gitu ya.
Karena kalau gimana pun ya, kalau kita memaksakan gitu, kalau kita tetap melakukan semuanya seperti biasa semau kita yang enak-enak aja ya, itu pun nggak bakal bagus dampaknya. Maksudnya untuk lingkungan kita oke lah, untuk misal untuk kita yang nggak terkena dampak dan sebagainya, tapi kan masih banyak orang lain juga di luar sana yang kondisinya rapuh, kondisinya membahayakan, riskan dan sebagainya. Ya kalau ini tidak berakhir dan semakin parah, ya itu pun bakal merugikan banyak orang di negara kita gitu, dan negara kita pun bakal mengalami hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Jadi makanya cobalah kita sama-sama bekerja sama, sama-sama melapangkan dada, sama-sama menurunkan ego, sama-sama berpikir lebih bijak lagi, berpikir lebih dewasa lagi, membuat keadaan kita itu melakukan hal yang lebih baik untuk ke arah solusi gitu ya guys ya. Jadi kita sama-sama bareng-bareng mencoba menghentikan wabah ini. Oke, seperti itu guys, info yang tadi juga itu sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Jadi kita sama-sama semua kita balik lagi jaga kesehatan, kita taati semua protokol kesehatan, kita lakukan kehidupan sosial kita dengan baik, kita coba ikuti juga instruksi aturan pemerintah yang ada, karena itu untuk kebaikan kita juga. Dan untuk yang itu atau perlu dengan bantuan dari pemerintah juga tadi sudah ada. Jadi bisa mungkin mencari ya channel atau link-link yang bagaimana untuk mendapatkan bantuannya gitu. Dan harapan saya juga untuk pemerintah juga sebagai eksekutor, sebagai yang mengatur, coba lebih dimaksimalkan lagi juga segala hal yang memang untuk masyarakat gitu ya, baik dari ya semualah ya, dari segi bidang kesehatan, pendanaan dan sebagainya, mohon diatur lebih baik lagi, lebih maksimal lagi, agar semua warga negara kita bisa mendapatkan berbagai hal yang dibutuhkan untuk sama-sama menjaga dan menyelesaikan pandemi ini. Oke, segitu aja guys videonya. Kesehatan untuk semuanya, jaga komunikasi, jaga kebersamaan kita, dan semoga semua masalah di negeri kita, pandemi ini juga cepat berakhir gitu, dan semua sehat-sehat selalu, semua bahagia selalu, dan semua bisa kembali beraktivitas dengan normal. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa semua kalian tadi sudah diberikan di video ini, baik dari pemerintah maupun dari saya. Semoga semuanya bisa memahami dengan baik gitu ya. Sekian lagi sekian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bahagiakan hari kalian selalu. Bye bye.